Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 56. Suasana menjadi sunyi ketika semua orang mendengar penuturan itu dan diam-diam mereka semua merasa terkejut dan kagum bukan main. Pada zaman itu, kiranya sukar dicari orang yang akan mampu membebaskan diri dari kepungan orang-orang Kunlun Pai. Dari kenyataan itu saja sudah dapat diukur betapa lihainya pendekar sadis dan kawannya, wanita muda itu. Sungguh aku belum mengerti benar, Toyu. Terdengar Lo Paksan berkata. Pendekar ini orangnya jujur, ramah dan adil, juga amat sederhana sehingga bicara dengan pimpinan Kunlun Pai sekalipun dia hanya menyebut Toyu yang berarti sahabat saja. Menurut penuturanmu tadi, pendekar sadis hanya menemani atau membantu nona bernama Toan Kim Hong datang mencari supeknya sendiri. Apa yang terjadi antara mereka itu, sampai yang berakibat kematian Jit Goat Tosu yang membunuh diri, kiraku merupakan urusan pribadi dalam kekeluargaan mereka. Kiranya sama sekali bukan menjadi hak kita untuk mencampuri. Beberapa orang gagah yang berada di situ mengangguk membenarkan. Mereka itu rata-rata adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tidak mau sembrono dan tidak mau berpihak siapapun juga, kecuali pihak kebenaran dan keadilan. Sian Cai, apa yang dikatakan Long Hyong memang tidak keliru. Kami pun bukanlah golongan yang suka usil dan suka mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi Jit Goat Tosu bukanlah orang lain lagi, melainkan saudara tua kami. Dan seperti telah Pinto ceritakan tadi, nona itu tadi adalah seorang murid durhaka yang tidak menghormati bendera pusaka perguruan sendiri, tidak tahu pula bahwa Jit Goat Tosu telah mengalah karena kalau dia menghendaki, dua orang muda itu takkan mungkin mampu mengalahkannya. Tapi mereka mendesak terus sehingga dia mengalah dan membunuh diri. Peristiwa kejam ini terjadi di Kunlun Pai. Sedangkan andai kata hal itu menimpa diri orang lain di luar Kunlun Pai sekalipun, sebagai pendekar-pendekar kita haruslah turun tangan mengadilinya. Apalagi hal itu terjadi menimpa saudara tua kami, terjadi di Kunlun Pai sendiri, dan yang terutama sekali, dilakukan oleh pendekar sadis yang sudah mencemarkan sebutan pendekar itu. Maka, Pinto kira sudah selayaknya kalau hal ini dibahas secara teliti di dalam rapat besok di antara para pendekar. Karena alasan yang dikemukakan oleh Kui Yang Tosu itu memang pantas, semua orang mengangguk dan memang kebanyakan di antara mereka merasa tidak senang mendengar sepak terjang pendekar sadis yang terlalu kejam dalam menangani musuh-musuhnya, biarpun yang diberantasnya itu termasuk tokoh-tokoh sesat. Terutama sekali pembunuhan pendekar sadis terhadap Toan Ong sungguh membuat mereka merasa penasaran sekali. Keadaan menjadi berisik ketika mereka membicarakan semua perbuatan pendekar sadis yang amat kejam ketika membunuh musuh-musuhnya dan bagaimanapun juga, mereka semua merasa kagum dan jerih mendengar betapa pendekar sadis telah berhasil membunuh si Tian Ong, Pak San Kui, dan melenyapkan Lam Xin. Bahkan berita tentang pendekar sadis menyerbu Tung Haisian sudah ramai mereka bicarakan. Chin Ling Pai harus bertanggung jawab. Bukankah pendekar sadis itu sanaknya? Tung Haisian terluput dari perbuatannya karena berbesan dengan Chin Ling Pai, kata seseorang. Pendekar Lembah Naga adalah ayah angkatnya, maka dialah yang paling besar tanggung jawabnya. Kata yang lain. Harap para saudara bersabar karena Pinto juga telah mengundang mereka. Pinto kira, besok mereka akan dapat hadir semua dan kita minta saja pendapat dan pertimbangan mereka. Jiwa pendekar menuntut keadilan dan harus menghukum siapapun yang salah. Biar keluarga sendiri tidak semestinya kalau dilindungi sehingga kejahatannya semakin merajalela. Kata Kui Yang Tosu, sedangkan Kui Im Tosu hanya mendengarkan saja sambil menundukkan mukanya. Ketua Kunlun Pai ini memang tidak suka banyak bicara. Tiba-tiba terdengar suara lantang. Harap Cui jangan khawatir. Mengenai semua perbuatan pendekar sadis, akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Semua orang menoleh dan mereka melihat masuknya seorang pemuda yang berpakaian sederhana akan tetapi amat gagah perkasa sikapnya. Karena Han Tiong memang tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang Ou, maka tidak ada yang mengenal pemuda ini dan semua orang bangkit berdiri, memandang dengan heran akan tetapi juga membalas penghormatan pemuda yang sudah menjura ke arah mereka dengan sikap hormat itu. Para pimpinan Kunlun Pai dan para Lo Cian Pue yang berada di sini. Kedatangan saya ini untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan pendekar sadis. Chin Ling Pai dan Lembah Naga tidak ada urusannya dengan dia dan tidak seharusnya bertanggung jawab, melainkan saya seoranglah.
Kui Yang Tosu sudah melangkah maju dan memandang kepada pemuda gagah itu dengan pandang mata penuh selidik. Siapakah si Cu yang muda ini? Tanyanya. Han Tiong memandang kepada Tosu itu dan menduga bahwa tentu dia berhadapan dengan ketua Kunlun Pai. Apakah Totiang ketua Kunlun Pai? Pinto adalah Kui Yang Tosu, wakil ketua Kunlun Pai. Siapakah engkau, orang muda? Saya adalah kakak dari pendekar sadis, nama saya Chia Han Tiong. Jawab Han Tiong sederhana. Chia. Adakah hubunganmu dengan Chia Sin Leong Tai Hiap, pendekar lembah naga? Dia adalah ayah saya. Kui Yang Tosu, juga semua orang gagah yang berada di situ terkejut sekali. Kiranya pemuda sederhana yang bersikap gagah perkasa ini adalah putra pendekar lembah naga. Mengertilah sekarang Kui Yang Tosu mengapa pemuda ini memperkenalkan diri sebagai kakak dari pendekar sadis, dan dia mengerutkan alisnya. Selamat datang, Chia Tai Hiap. Mari silakan duduk. Terima kasih, Totiang. Kedatangan saya bukan untuk menghadiri rapat para pendekar, melainkan, seperti saya katakan tadi, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan pendekar sadis, adik saya. Hanya saya seoranglah yang menjadi penanggung jawabnya, bukan Chin Ling Pai maupun Lembah Naga. Makin dalam kerut di antara alis Kui Yang Tosu. Orang muda, apa yang kau maksudkan dengan pertanggungan jawab itu? Apapun yang Totiang kehendaki. Kalau adik saya dianggap bersalah dan hendak dihukum, nah, hukumlah saya. Saya yang mewakilinya menerima hukuman, kalau memang sudah sepatutnya dia dihukum. Akan tetapi saya merasa yakin bahwa para Lo Cian Pui yang gagah perkasa tentu akan memiliki kebijaksanaan dan pertimbangan seadil-adilnya. Saya sudah mendengar akan semua yang dilakukan adik saya, mendengar dengan jelas. Saya datang bukan untuk membelanya, bukan melindunginya, melainkan untuk menebus semua kesalahannya, kalau memang ada perbuatannya yang dianggap bersalah. Pendekar sadis bertindak amat kejam, perbuatan itu mencemarkan nama para pendekar. Dia memang menentang penjahat, namun tindakannya luar biasa kejamnya, kata Kui Im Tosu yang sejak tadi diam saja. Chia Tai Hiap, apakah hal itu tidak kau anggap bersalah? Maaf, Totiang. Salah atau tidak itu tergantung yang menilainya. Akan tetapi saya tahu benar mengapa adik saya itu bertindak kejam terhadap musuh-musuhnya yang dibasminya. Dia menderita dendam sakit yang amat mendalam, dan karena dia lemah, maka dia memberi kesempatan kepada nafsunya untuk membalas dendam, untuk menyiksa dan memuaskan sakit hatinya. Hahaha, bagaimana jawabanmu terhadap perbuatannya membunuh Toan Ong, kata seorang di antara Shantung Sem Loeng. Han Tiong memandang kepada pembicara lalu menjawab. Hal itu pun telah saya bicarakan dengan adik saya. Dia melakukan hal itu karena fitnahan orang lain sehingga dia menganggap Toan Ong seorang manusia jahat, maka dibunuhnya. Setelah dia menyadari kekeliruannya, dia pun sudah menghukum orang yang melakukan fitnah. Pembunuhan itu hanya merupakan hasil fitnah, bukan berarti adik saya sengaja membunuh orang baik-baik. Kalau menurut pendapatmu, pendekar sadis itu patut dibebaskan dan tidak dianggap bersalah. Begitukah? Hui Tusian Lopaksan ikut bertanya, suaranya lantang. Sama sekali bukan demikian maksud saya, Lo Cian Pui. Sudah saya katakan bahwa saya bukan membela atau melindunginya, melainkan mewakilinya menerima hukuman kalau memang dianggap bersalah. Omitohut. Chia Tai Hiap yang begini muda sudah memiliki kasih sayang yang luar biasa sekali terhadap adiknya, adik angkatnya lagi. Begitu mendalam, sungguh mengagumkan. Hua Xiong Hui Xiao tokoh Xiao Limpai itu berkata. Akan tetapi, mana mungkin menghukum orang lain sedangkan yang berdosa boleh bebas? Apa gunanya itu? Si jahat harus dihukum biar lenyap dari dunia ini atau biar bertobat sehingga tidak terulang lagi kejahatannya, kata Tian Heng Losu ketua Butong Pai. Chia Tai Hiap, andai kata kami menghukummu sebagai orang yang mewakili pendekar sadis, apa artinya itu? Dia akan tetap saja menyebar kekejaman di dunia ini. Tidak, Lo Cian Pui. Kalau dia mendengar bahwa saya dihukum karena perbuatannya tentu dia akan insyaf dan sadar, dan tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatannya yang para Lo Cian Pui anggap tidak selayaknya. Bagaimana kalau kita memutuskan bahwa pendekar sadis harus dilenyapkan, harus dijatuhi hukuman mati? Lo Paksan yang juga kagum kepada pemuda ini bertanya, memancing. Saya sudah bertekad untuk mewakili adik saya menjalani hukuman apa saja kalau perlu saya tidak akan menolak untuk dihukum mati, kalau memang itu dapat menebus kesalahannya dan Cui Lo Cian Pui tidak mengganggu dia, Chin Ling Pai atau Lembah Naga.
Bukan main hebatnya jawaban tegas ini, membuat semua tokoh itu sejenak terbisu dan memandang kepada Han Tiong dengan heran. Biasanya kalau seseorang mencinta adiknya, tentu adik itu dibelanya dan dilindunginya, kalau perlu membantu adiknya menentang semua orang yang hendak mengganggu adiknya, bukan mewakilinya menerima hukuman seperti yang akan dilakukan oleh putra pendekar lembah naga ini. Tiongko, engkau tidak boleh mewakili hukumanku. Teriakan ini mengejutkan semua orang dan tahu-tahu mereka melihat seorang pemuda gagah berdiri di ambang pintu ruangan itu, di belakangnya berdiri pula seorang gadis cantik yang bersikap angker. Han Tiong terkejut melihat munculnya Tian Xin dan Kim Hong, akan tetapi juga wajahnya segera berseri gembira karena dia mengira bahwa tentu Tian Xin dan Kim Hong sudah sadar dan datang untuk menyerahkan diri mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Maka dia pun berseru dengan girang sekali. Ah, Sinte dan adik Hong, bagus sekali kalian datang. Jangan khawatir, para Lo Qianwei ini adalah orang-orang bijaksana. Tidak, Tiongko. Aku tetap tidak merasa bersalah dan terserah mereka itu mau apa. Akan tetapi, hendaknya para pendekar yang mengaku perkasa dan yang hadir di sini semua mendengar baik-baik bahwa semua perbuatan pendekar sadis dan Toan Kim Hong adalah tanggung jawab kami berdua sendiri. Kakakku Chia Han Tiong sama sekali tidak tahu apa-apa dan karenanya tidak boleh hukuman untuk kami dijatuhkan kepadanya atau kepada Chin Ling Pai atau Lembah Naga. Kami berdua sendirilah yang bertanggung jawab. Akan tetapi kami tidak merasa bersalah, dan siapa yang hendak menghukum kami, boleh saja maju dan coba-coba. Pendekar sadis berdiri dengan gagah perkasa dan sikapnya menantang sekali. Juga Kim Hong berdiri sambil tersenyum mengejek kepada semua orang yang berada di ruangan tamu yang luas itu. Karena Kunlun Pai sedang menyambut tamu-tamu agung, maka pintu gerbang dibuka dan tidak diadakan penjagaan seperti biasa sehingga mereka berdua, seperti juga Han Tiong tadi, dapat masuk ke tempat itu dengan mudah. Melihat lagak pendekar sadis yang menantang dan merasa tidak bersalah itu, para tamu menjadi marah. Pendekar budiman dari Pohai, yaitu Lo Paksan, mengerutkan alisnya. Pendekar sadis itu dianggapnya tidak tahu aturan dan berani bersikap demikian memandang rendah kepada orang-orang Kang Ou yang tingkatnya tinggi dan sudah tua pula. Pendekar sadis, ternyata engkau selain kejam juga sombong sekali, teriaknya sambil mencabut keluar sebatang golok tipis dari ikat pinggangnya dan dia pun sudah melompat ke depan. Sudah lama aku mendengar nama pendekar sadis yang menodai nama baik para pendekar dengan perbuatannya yang sangat kejam. Engkau tidak mau mengaku salah dan menantang siapa yang hendak menangkapmu. Nah, aku, Hui Tusian Lo Paksan yang hendak menangkapmu. Tian Xin tersenyum mengejek. Menangkap dengan senjata terhunus? Lo Qianpue, engkau ini memaki orang kejam, akan tetapi engkau sendiri, begitu berhadapan denganku mencabut golok, sikap seperti ini lalu apa namanya? Apakah ini yang disebut manis budi dan lunak tidak kejam? Wajah Lo Paksan menjadi merah dan tahulah dia bahwa dia menghadapi seorang pemuda yang pandai bicara pula. Tentu saja dia merasa malu. Kalau tadi mencabut golok adalah karena dia sendiri sudah mendengar akan kelihayan pendekar sadis dan dia adalah seorang ahli bermain golok sehingga mendapat julukan Dewa Golok Terbang. Akan tetapi ejekan halus Tian Xin itu tentu saja membuat dia menjadi serba salah dan dia pun segera menyimpan kembali goloknya. Orang muda, kau kira aku tidak berani menghadapimu dengan tangan kosong? Kalau tadi aku mengeluarkan golok, adalah karena aku mengira engkau pun akan memegang senjata. Tian Xin tersenyum lebar. Ingat, Lo Qianpue, kalau sampai terjadi bentrok antara kita, penyerangnya adalah engkau, bukan aku. Bagaimana aku tiba-tiba saja mencabut senjata? Tidak, engkaulah pencari gara-gara kalau sampai kita berkelahi, bukan aku. Sombong. Lihat serangan. Lo Paksan adalah seorang pendekar yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi dan bukan sembarang pendekar. Jarang dia keluar dari rumah mencampuri perkara yang remeh-remeh. Akan tetapi ketika pantai Pohai pernah dibikin tidak aman oleh merajalelanya bajak-bajak yang datang dari Korea dan Jepang, pendekar inilah yang dengan gagah beraninya menentang dan mengadakan pembersihan, memimpin para pendekar muda dan dia baru berhenti berjuang setelah para bajak laut ganas itu terbasmi semua dan sisanya melarikan diri ke lautan. Namanya menjadi terkenal sekali, terutama ilmu goloknya yang membuat dia memperoleh julukan yang menyeramkan itu, yaitu Dewa Golok Terbang. Tentu saja selain ilmu goloknya yang amat terkenal, pendekar ini juga memiliki ilmu silat tangan kosong yang tangguh dan memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat.
Begitu menyerang, kedua tangannya yang jari-jarinya terbuka itu mengirim serangan cengkeraman bertubi-tubi seperti cakar Garuda. Memang kakek berusia 50 tahun lebih itu mainkan ilmu silat tangan kosong yang hebat, yaitu yang disebut Sintiokun, silat Raja Wali Sakti, yang telah mengalami banyak perubahan, dikombinasikan dengan ilmu gulat Mongol sehingga selain mencengkeram dengan kuat, juga jari-jari tangan itu dapat menangkap dan sekali lawan tertangkap dengan ilmu Sintiokun yang mengandung ilmu gulat Mongol itu, sukarlah lawan untuk melepaskan diri lagi. Agaknya Dewa Golok Terbang ini benar-benar hendak menangkap Tianxin seperti yang dikatakannya tadi. Akan tetapi Tianxin menyambut serangan-serangannya dengan sikap tenang saja. Pemuda ini memang memiliki sebatang pedang, yaitu Ginhuaqiam pemberian neneknya, juga ikat pinggangnya merupakan senjata sabuk seperti yang pernah dipelajarinya dari neneknya. Akan tetapi, dia memiliki ilmu silat tangan kosong yang amat hebat dan banyak macamnya, maka tanpa bantuan senjata sekalipun dia sudah merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Menghadapi serangan dengan ilmu Sintiokun itu, Tianxin lalu mainkan Taikek Sin-kun yang amat kokoh kuat daya tahannya, dan selama beberapa belas jurus lawannya sama sekali tidak mampu mendesaknya dan semua cengkeraman lawan dapat ditangkis atau dielakkannya dengan mudah sekali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat ini, Hui Tuxian terkejut dan juga marah. Dia mengeluarkan gerengan keras dan kini serangannya ditambah lagi dengan tendangan-tendangan kakinya yang dilakukan secara beruntun dan berantai. Cepat sekali gerakan pendekar ini, kedua tangan mencengkeram bertubi-tubi dan kedua kaki menendang bergantian, dan setiap serangan mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Diam-diam Tianxin juga terkejut dan memuji. Pendekar ini benar-benar tangguh dan tidak boleh dipandang ringan. Kalau dia melanjutkan perlawanannya dengan Taikek Sin-kun, tentu dia akan terus terdesak dan tanpa mampu membalas. Gerakan lawannya aneh dan cepat sehingga dia harus mencurahkan seluruh perhatian dan gerakan ilmu silatnya untuk bertahan dan untuk melindungi dirinya saja. Maka ketika lawannya menghujani tendangan, dia lalu menggunakan tangannya untuk menangkap kaki lawan. Melihat ini, Hui Tuxian menarik kembali kakinya dan melihat betapa lawan muda itu membiarkan bagian atas tubuhnya terbuka. Tangan kirinya secepat kilat mencengkeram dan tahu-tahu pundak Tianxin kena dicengkeramnya. Plak! Tianxin menangkis sambil mengerahkan Tikai Beng, akan tetapi ternyata tusukan dengan kedua jari tangan kanan itu dilakukan dengan tenaga kasar biasa saja dan kakek itu pun sudah meloncat ke belakang setelah tangan kirinya terlepas dari sedotan pundak. Wajahnya agak pucat dan dia memandang dengan mata bersinar-sinar. Celaka, ilmu pusaka Qin Lingpai dipergunakan orang untuk menentang para pendekar, katanya dan dia pun sudah menyerang lagi dengan hebatnya. Mendengar ucapan lawan, Tianxin tidak mau lagi mempergunakan Tikai Beng, bahkan dia merasa malu untuk mempergunakan ilmu dari Qin Lingpai. Sekali ini, dia langsung mengeluarkan ilmu yang dipelajarinya dari peninggalan ayah kandungnya, yaitu Hok Leong Xinjiang yang hanya 18 jurus, namun merupakan ilmu silat yang mujizat itu. Haiyit. Dia mulai membalas dengan menggunakan jurus dari ilmu silat ayahnya. Hui Tuxian terkejut bukan main ketika tiba-tiba saja angin menyambar dahsyat dan dia melihat lawannya itu menyerangnya dari bawah. Untuk mengelak dari serangan sehebat itu tidaklah mungkin lagi, maka dia pun menanti serangan, mengerahkan tenaganya dan menangkis dengan kedua tangannya ketika dua tangan pemuda yang mendorong itu tiba-tiba dekat. Des! Dua tangan itu bertemu dan akibatnya, tubuh Hui Tuxian terlempar dan terdorong ke belakang sampai 7 langkah dan hampir saja dia terjengkang kalau saja dia tidak cepat membuka kedua kakinya dan mengerahkan tenaga sinkang pada kedua kakinya yang dipentang lalu memasang kuda-kuda. Akan tetapi tubuhnya terguncang hebat dan keringat dingin membasahi lehernya. Untung bahwa dia tidak terluka, akan tetapi maklumlah pendekar ini bahwa dia telah kalah. Semua pendekar yang berada di situ juga maklum akan hal ini, maka kini Liang Sim Qinjin segera bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke depan. Xian Cai. Kiranya nama besar pendekar sadis bukanlah nama kosong belaka. Biarlah aku yang tua mencoba kelihayannya. Sambil berkata demikian, kakek ini sudah menanggalkan capingnya, yaitu topi yang bentuknya bundar. Terbuat daripada bambu akan tetapi sebetulnya di balik anyaman bambu itu tersembunyi baja-baja runcing yang membuat topi itu selain dapat dipergunakan sebagai pelindung kepala dari panas dan hujan, juga dapat dipakai sebagai senjata yang amat berbahaya. Akan tetapi sebelum Tianxin melayani lawan baru ini, tiba-tiba Kim Hong melangkah maju dan gadis ini berkata,
Bukankah yang maju ini adalah Lo Qianpui Liang Sim Qinjin yang terkenal sebagai Bumbu Co Anjay dan memiliki kepandaian yang amat tinggi, baik dalam ilmu silat maupun ilmu surat itu? Nah, bagus sekali kalau begitu, tentu seorang sastrawan mengerti tentang kepantasan dan keadilan. Apakah kalian ini orang-orang tua yang katanya gagah perkasa hendak melakukan pengeroyokan? Liang Sim Qinjin adalah seorang tokoh besar yang sudah bertahun-tahun selalu bertapa di atas gunung di daerah Kanglam. Dia hanya mendengar saja nama pendekar sadis, dan kalau dia sekarang maju hanya karena dia merasa tidak enak terhadap Kunlun Pai sebagai tuan rumah. Sebagai seorang tamu yang melihat tuan rumah kedatangan musuh, apalagi pendekar sadis yang dianggap menyeleweng dan menodai nama para pendekar. Melihat betapa Lo Paksan yang menjadi sahabatnya telah kalah oleh pendekar sadis, dia segera maju, bukan hanya terdorong karena merasa tidak enak kalau diam saja, akan tetapi juga timbul gairahnya sebagai seorang ahli silat tinggi untuk mencoba kepandaian orang muda itu. Maka, melihat gadis teman pendekar sadis itu yang maju dan menyerangnya dengan kata-kata, kakek yang usianya sudah 65 tahun ini menjadi terperanjat dan bingung juga. Maklumlah, biarpun dia seorang pendekar, akan tetapi dia juga seorang sastrawan, maka menghadapi wanita tentu saja dia merasa kikuk. Nona, siapa yang mengeroyok? Biarpun aku orang tua yang bodoh, selama hidupku aku belum pernah melakukan pengeroyokan. Bukankah aku maju seorang diri untuk melawannya, katanya membantah. Majunya memang seorang diri, akan tetapi kalau Tianxin dilawan secara bergiliran, bukankah itu sama saja dengan pengeroyokan? Mana dia kuat menghadapi lawan begini banyak yang maju satu demi satu? Tenaga manusia ada batasnya. Apa artinya Lo Qianpui menang kalau menangnya itu karena dia sudah kelelahan melawan orang-orang yang pertama maju lebih dulu? Liang Sim Qinjin tidak mempunyai kebencian atau permusuhan pribadi dengan pendekar sadis, dan kekejaman-kekejaman pendekar sadis hanya diketahuinya dari berita saja. Melihat sikap dan wajah pemuda itu, dia sama sekali tidak mempunyai hati membenci, karena sikap Tianxin cukup sopan dan jujur, bukan sombong, dan wajahnya juga patut menjadi seorang pendekar muda yang gagah perkasa. Maka, mendapat teguran seperti itu, wajahnya menjadi merah, dan dia merasa serba salah. Kalau begitu, biarlah dia mengasuh dulu, aku tidak mau memperoleh kemenangan karena kelelahan lawan. Kim Hong tersenyum. Tidak perlu sungkan, Lo Qianpui. Saya kira Lo Qianpui tidak memiliki permusuhan pribadi dengan pendekar sadis, melainkan karena sebagai tamu di Kunlun Pai maka Lo Qianpui hendak melakukan kewajiban sebagai seorang tamu dan sahabat baik Kunlun Pai untuk melawannya, bukan? Dan Lo Qianpui juga menganggap bahwa peristiwa di Kunlun Pai yang menyebabkan kematian Jit Goat Tosu disebabkan oleh kesalahan pendekar sadis, maka untuk itu pula kini Lo Qianpui hendak melawannya, bukan? Tentu saja kakek itu merasa enak dituntun seperti itu, dicarikan alasan yang demikian tepat dan kuat, maka dia pun mengangguk dan berkata, benar sekali, Nona. Dia tidak tahu bahwa dia dituntun ke dalam perangkap oleh gadis yang pandai itu. Setelah kakek itu menjawab demikian, Kim Hong tertawa, menutupi mulut dengan tangan kirinya. Nah, ketahuilah, Lo Qianpui, yang bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Kunlun Pai itu adalah aku. Jit Goat Tosu adalah supekku, juga musuhku dan karena akulah maka dia membunuh diri. Pendekar sadis hanya menemaniku saja memasuki Kunlun Pai. Oleh karena itu, kalau engkau hendak maju, bukan pendekar sadis lawanmu melainkan aku. Nah, aku sudah siap. Lo Qianpui, majulah dan mari kita main-main sebentar. Tentu saja Liang Sim Qinjin menjadi terkejut. Dia memang sudah tahu akan hal itu, akan tetapi sama sekali tidak pernah dibayangkannya bahwa dia harus bertanding melawan gadis muda ini. Kalau dia tahu bahwa dia harus melayani gadis ini, tentu dia akan berpikir dua kali untuk maju. Bukan takut kalah, melainkan baru maju saja sudah harus malu. Masa seorang tokoh besar seperti dia, seorang kakek yang menduduki tempat tinggi di dunia kaum pendekar, kini harus menandingi seorang gadis remaja? Dia tidak tahu sama sekali bahwa yang dihadapinya itu bukanlah sembarang gadis remaja, melainkan orang yang pernah menjadi lamsin dan yang telah menggegerkan dunia persilatan dengan sepak terjangnya sebagai datuk kaum sesat di dunia selatan. Kecuali kalau Lo Qianpui merasa takut untuk melawanku, boleh saja Lo Qianpui mundur, biar diganti oleh siapa saja yang lebih berani. Memang pandai sekali Kim Hong. Setelah memojokkan kakek itu sehingga kakek itu tidak mungkin memaksa Tianxin untuk melawannya, kini dia memaksa pula kakek itu agar tidak mundur kembali.
Gadis ini tidak ingin melihat Tianxin seorang diri saja menghadapi mereka semua itu, kalau sampai terjadi perkelahian satu lawan satu secara bergiliran. Bagaimanapun juga, ialah yang menyebabkan Tianxin dihadapi oleh para pendekar untuk diadili. Nona muda, kesombonganmu tidak kalah oleh pendekar sadis agaknya. Kalau aku tidak mau melayanimu, tentu semua orang akan mentertawakan dan menganggap aku benar-benar takut. Nah, majulah dan ingin kulihat apakah benar penuturan para pimpinan Kunlun Pai bahwa engkau pun memiliki ilmu kepandaian yang amat lihai. Lo Qianwei, ingat bahwa kami datang bukan untuk mencari permusuhan, melainkan kalian semua di sinilah yang sengaja mengajak berkelahi. Kalau Lo Qianwei dan semua orang di sini tidak menantang, kami pun akan pergi dengan aman. Kalau sebaliknya Lo Qianwei mengajak mengadu ilmu, majulah dan tidak perlu sungkan-sungkan lagi, aku sudah siap. Bocah ini sungguh tekebur, pikir Liang Sim Qinjin, akan tetapi pandai bicara dan sikapnya seolah-olah seorang yang memiliki kedudukan tinggi menghadapi lawan yang seimbang atau setidaknya lebih tinggi daripada tingkatnya. Pantasnya bukan sikap seorang gadis remaja, melainkan seorang Lo Qianwei. Dia tidak tahu bahwa sikap itu adalah sikap Lam Xin, datuk kaum sesat bagian selatan. Nona muda, jagalah seranganku ini, bentaknya halus dan dia pun mulai melangkahkan kakinya maju dan mengirim pukulan dengan telapak tangan kiri, menampar ke arah pundak. Pukulan yang kelihatannya sederhana dan sembarangan saja, akan tetapi begitu tangan itu bergerak, terdengar suara bercuitan yang nyaring dan tentu saja Kim Hong segera mengenal ilmu pukulan ampuh yang mengandung tenaga sinkang yang amat kuat. Maka cepat ia pun mengelak. Akan tetapi gerakan kakek itu ternyata cepat dan otomatis karena begitu dielakkan pukulan pertama itu Kim Hong merasakan adanya sambaran angin keras sekali dari arah kirinya dan ternyata kakek itu sudah menggerakkan topi capingnya yang bundar itu. Angin berdesir diikuti suara berdesing ketika caping itu menyambar ke arah leher Kim Hong. Kembali Kim Hong mengelak, mempergunakan ginkangnya yang memang istimewa itu sehingga sekali tubuhnya berkelebat sambaran caping itu pun tidak mengenai sasaran dan kini Kim Hong cepat pula membalas dengan tamparan jari tangannya. Plak plak plak. 3 kali berturut-turut ia menampar dan 3 kali pula kakek itu dapat menangkis. Liang Sim Qinjin terkejut ketika merasa betapa tangan lawan itu lunak sekali, akan tetapi kelunakan yang membuat tenaga sinkangnya sendiri seolah-olah besi bertemu dengan kapas. Tenaganya seperti tenggelam dan tidak menimbulkan bekas apa-apa. Tahulah dia bahwa lawannya itu pandai mempergunakan ilmu Bian Kun, semacam ilmu silat yang menggunakan tenaga lemas yang dinamakan tangan kapas, namun sesungguhnya merupakan sinkang tingkat tinggi yang selain dapat dipergunakan untuk melawan sinkang yang sifatnya keras, juga bahkan berani dipakai menyambut senjata lawan. Maka kakek ini berlaku hati-hati, akan tetapi dia pun cepat mengirim serangan bertubi-tubi dengan tangan kirinya, dengan capingnya, juga dengan kedua kakinya yang mengirim tendangan-tendangan berantai. Kakek ini terkenal sekali dengan langkah-langkah Cap Saseng Pou, 13 bintang, dan kemanapun lawan menyerang tubuhnya dan menghindarkan dengan menggunakan langkah-langkah ajaib itu. Dan hebatnya, dengan langkah-langkah itu, bukan hanya dia pandai menghindarkan serangan, bahkan juga dapat langsung dan secara kontan keras membalas setiap serangan lawan hanya dengan langkah-langkah ajaib itu. Setelah lawan mempergunakan langkah-langkah ajaib, terutama sekali dengan adanya serangan-serangan hebat dengan senjata caping, Kim Hong menjadi repot juga. Belum pernah ia menghadapi senjata seperti itu, yang kadang-kadang dapat berputar dengan cepatnya dan mengeluarkan suara mengiang-iang dan berdesing-desing dan juga harus diakuinya bahwa langkah-langkah ajaib kakek itu benar-benar luar biasa sekali. Bahkan keunggulannya dalam hal ginkang tidak banyak menolong. Gerakannya memang lebih cepat, akan tetapi dengan langkah-langkah aneh, tahu-tahu kakek itu sudah berada di belakangnya dan sudah menghujaninya dengan serangan-serangan dahsyat. Beberapa kali hampir saja ia menjadi korban serangan tiba-tiba yang tidak tersangka-sangka datangnya itu. Biarpun ia sudah membalas dengan serangan-serangan dahsyat juga, namun tetap saja perpaduan antara senjata caping dan langkah-langkah ajaib itu membuatnya benar-benar kewalahan. Serat. Tiba-tiba nampaklah sepasang sinar hitam berkelebat dan ternyata Kim Hong telah mencabut keluar Hokmo Siang Kiam, sepasang pedang hitamnya. 2 batang pedang hitam itu segera digerakkan dengan kecepatan kilat, lenyap bentuk pedangnya dan yang nampak hanyalah gulungan sinar hitam yang menyambar-nyambar, yang segulung menahan gerakan caping setiap kali menyambar ke arahnya dan yang kedua membalas dengan serangan balasan yang dahsyat pula.
Akan tetapi, tentu saja Kim Hong juga menjaga perasaan Tianxin dan ia tidak mau kalau sampai pedangnya melukai apalagi membunuh lawan. Oleh karena itu, begitu ia sudah berhasil memecahkan desakan lawan dan berbalik ia kini mendesak dengan ilmu pedang Hokmo Kiamsut yang lihai, tiba-tiba ia melihat bayangan caping menyambar ke arah kepalanya. Ia tidak menangkis, melainkan cepat menundukkan kepala dan gerakan kepalanya yang mengelak ini dilakukan dengan keras-keras. Lawannya hanya mengira bahwa gadis itu mengelak dengan menggerakkan kepala, tidak tahu bahwa dengan gerakan kepala itu, tiba-tiba sanggul rambut Kim Hong terlepas, dan gumpalan rambut itu mengirim totokan ke arah pergelangan tangan lawan. Tuh! Ah! Liang Sim Chinjin sama sekali tidak pernah mengira akan serangan hebat ini dan tahu-tahu pergelangan tangannya sudah tertotok, membuat jari-jari tangannya yang memegang caping menjadi lumpuh dan tentu saja caping itu terlepas dari pegangannya. Ketika dia hendak menyambar caping itu dengan tangan, dua sinar pedang menghalangnya. Terpaksa dia meloncat mundur dan caping itu menggelinding di atas tanah. Kakek itu menarik napas panjang dan berkata, "Sungguh luar biasa sekali kepandaian Nona. Aku yang sudah tua dan tidak berguna ini mengakui keunggulanmu." Kim Hong menyimpan sepasang pedangnya dan menjura sambil tersenyum. "Terima kasih, Lo Ciampui telah mengalah, dan aku pun tidak ingin bermusuh dengan siapapun juga kecuali orang-orang yang berbuat jahat. Aku tidak berani mengangkat diri sebagai pendekar, akan tetapi saat ini tidak ada sedikit pun niat jahat dalam hatiku." Dan ia pun mundur. Tianxin meloncat maju ke depan. "Kuharap Cui sekalian dapat menginsafi keadaan kami berdua. Kami tidak sengaja memusuhi Kunlun Pai, dan tentang sikap kami terhadap para penjahat, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Akan tetapi, kami telah datang ke sini untuk mempertanggungjawabkan semuanya, bukan untuk membiarkan diri ditangkap karena kami tidak merasa bersalah. Maka, kalau masih ada yang penasaran dan hendak memberi hukuman kepadaku, silakan maju, selagi aku berada di sini." Kata-kata ini cukup keras dan wajah kedua orang pemimpin Kunlun Pai sudah berubah merah karena penasaran dan marah melihat betapa dua orang di antara tamu-tamu mereka telah dikalahkan oleh dua orang muda pengacau itu. Kesalahan-kesalahan lama dari pendekar sadis belum diadili, kini telah dibuatnya kesalahan-kesalahan baru dengan menandingi dan mengalahkan tamu-tamu terhormat dari Kunlun Pai yang berarti menghina Kunlun Pai pula. Mereka sudah bangkit dan hendak maju, akan tetapi pada saat itu, Han Tiong sudah meloncat ke depan. Wajah pemuda ini agak pucat ketika dia menghadapi Tianxin. "Bagus sekali, Cheng Tianxin. Engkau memang gagah perkasa. Nah, coba kau perlihatkan bagaimana engkau akan membunuh aku." Setelah berkata demikian, Han Tiong sudah maju menyerang dengan totokan Itsinci, totokan satu jari, 7 kali berturut-turut. "Tiongko, jangan!" Tianxin mengelak ke sana-sini dan karena dia tidak mau melawan, tentu dia akan terkena totokan-totokan maut itu kalau saja tidak tiba-tiba Kim Hong menarik lengannya dari belakang. "Tiongko, jangan mengangkat tangan terhadap diriku." Tianxin meratap, suaranya terdengar penuh kepiluan. "Agaknya hanya kalau aku menyerahkan nyawa kepadamu maka engkau akan puas," kata Han Tiong dan dia sudah menerjang lagi. "Duh!" Kim Hong yang menangkis. "Bagus, kalian berdua boleh maju dan membunuhku, lebih baik begitu," kata Han Tiong kepada kedua orang itu. Keadaan menjadi tegang sekali dan saat itu dipergunakan oleh Kui Yang Tosu untuk berseru dengan lantang. "Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa Nona Toan Kim Hong ini bukan lain adalah Lam Sin, datuk kaum sesat dari dunia selatan itu. Nah, kalau sahabatnya adalah Lam Sin, mudah kita ketahui manusia macam apa adanya pendekar sadis." Sebelum Tianxin menjawab, Kim Hong sudah mendahuluinya, bukan jawaban langsung kepada Kui Yang Tosu, melainkan ditujukan kepada semua orang yang hadir di tempat itu, suaranya lantang, sikapnya menantang. "Benar sekali. Memang aku pernah menjadi Lam Sin. Akan tetapi kini Lam Sin telah tidak ada, yang ada hanyalah Toan Kim Hong. Semenjak aku berjumpa dengan pendekar sadis, telah kunyahkan Lam Sin dan Butek Kaipang telah kububarkan. Pendekar sadis yang telah membuat aku sadar dan meninggalkan dunia hitam." Tianxin yang melihat kakaknya sudah maju, kini tidak mau banyak ribut lagi. Dia menarik tangan Kim Hong sambil berkata, "Sudahlah, Kim Hong. Mari kita tinggalkan orang-orang yang baik-baik ini, kita orang-orang yang jahat tidak ada harganya untuk berbincang-bincang dengan orang-orang yang baik-baik dan bersih ini.
Tiongko, maafkan aku, sungguh tak kusangka akan begini jadinya di antara kita. Maafkan, Tiongko. Suaranya mengandung isak dan dia sudah menarik tangan Kim Hong, diajaknya pergi dengan cepat dari tempat itu. Kui Yang Tosu yang sudah marah itu lalu berseru. Kejar mereka! Tahan! Tiba-tiba Han Tiong berteriak dan dia pun sudah melompat ke depan dan menghadang Kui Yang Tosu dan yang lain-lain. Semua orang memandang kepadanya dan Kui Yang Tosu mengerutkan alisnya. Cetahiap, apakah sekarang engkau berbalik hendak melindunginya? Han Tiong menggelengkan kepalanya. Tidak, akan tetapi lupakah Totiang bahwa Totiang mengundang kami untuk rapat besok pagi di mana akan dibicarakan tentang pendekar sadis? Mereka yang berkepentingan belum datang, rapat belum diadakan, keputusan belum diambil, apakah Totiang kini sudah hendak melakukan tindakan tanpa adanya keputusan rapat terlebih dahulu? Apakah Totiang atau Kunlun Pai hendak membelakangi Chin Ling Pai dan Lembah Naga? Semua orang terkejut dan Kui Im Tosu berseru. Xiancai, Xiancai, Xiancai. Sute, kesabaran harus diutamakan, hati boleh panas akan tetapi kepala harus dingin. Ucapan Cetahiap memang tepat. Kita harus menanti sampai rapat besok. Kui Yang Tosu merangkap kedua tangan depan dada sambil berkata. Xiancai, Pinto mohon maaf. Sambil menanti datangnya esok hari, Han Tiong menyendiri di dalam markas Kunlun Pai itu. Dia merasa berduka sekali dan juga bingung memikirkan Tianxin. Dia membutuhkan nasihat orang-orang tua dan dia mengharapkan kedatangan ayahnya dan juga ketua Chin Ling Pai. Dia sendiri kini tidak mungkin dapat mempertanggungjawabkan perbuatan Tianxin setelah adiknya itu datang sendiri tadi. Pada keesokan harinya, makin banyak pendekar datang memenuhi undangan Kunlun Pai sehingga ruangan tamu itu dihadiri oleh kurang lebih 50 orang tokoh-tokoh utama dari dunia persilatan golongan bersih atau para pendekar. Kedatangan Chia Sin Leong bersama istrinya disambut dengan hormat oleh para pendekar, dan tentu saja Han Tiong girang sekali melihat datangnya ayah ibunya. Segera dia menghadap dan menceritakan semua yang telah dialaminya dalam pertemuannya dengan adiknya itu. Mendengar penuturan putranya itu, Chia Sin Leong menarik napas panjang berkali-kali. Dia teringat kepada kakak angkatnya, Pangeran Cheng Han Hou dan dia beberapa kali bertukar pandang dengan istrinya ketika mendengar cerita putra mereka. Kemudian dia berkata, dia mewarisi jiwa pemberontak dan pendendam seperti ayah kandungnya. Agaknya sifat itu terpendam dalam-dalam di sanubarinya sehingga gemblengan pamannya Hong San Huisyo dan pendidikan dariku kepadanya hanya menutupi sementara saja. Istri pendekar Lembah Naga, yaitu Baby Chu tertarik sekali mendengar tentang wanita yang menjadi kekasih dan calon istri Tianxin. Lam Xin? Bagaimana Tianxin memperoleh jodoh datuk kaum sesat? Akan tetapi menurut penuturan Tiongji, Lam Xin telah berubah menjadi seorang gadis, Toan Kim Hong keturunan seorang pangeran yang amat lihai ilmunya. Asalkan ia benar-benar sudah sadar dan mengubah jalan hidupnya, tidak ada halangannya. Kata Chia Sin Leong. Bukan main, kata pula Baby Chu. Siapa kira bahwa nenek yang telah menyelamatkan Lian Hong kemudian menjadi gurunya itu, yang terkenal sebagai datuk kaum sesat yang menyeramkan, ternyata adalah penyamaran seorang gadis muda. Dan gadis itu telah memiliki kepandaian tinggi, sungguh merupakan pasangan yang cocok bagi Tianxin. Kata suaminya. Han Tiong mengerutkan alisnya. Ayah dan ibu, memang kulihat bahwa mereka itu saling mencinta, sama keras hatinya dan Nona Toan itu pun cantik jelita. Agaknya segalanya memang tidak mengecewakan jika ia menjadi jodoh Sinte, hanya saja, kalau mereka menjadi suami istri lalu keduanya kembali lagi ke jalan sesat, agaknya akan sukarlah untuk mengatasi mereka kalau mereka bergabung. Ilmu kepandaian Sinte sudah maju pesat sekali, ayah, dia sudah mewarisi ilmu peninggalan ayah kandungnya, dan agaknya tingkat kepandaian calon istrinya itu pun tidak kalah olehnya. Pasangan itu akan merupakan pasangan yang mungkin sukar dicari bandingnya, seperti pasangan ketua Chin Ling Pai saja. Selagi pemuda itu bercakap-cakap dengan ayah bundanya, datanglah seorang kakek dan seorang nenek yang disambut dengan penuh penghormatan. Kakek itu usianya sudah hampir 80 tahun dan nenek itu pun sebaya dengannya, akan tetapi mereka berdua masih nampak sehat dan masih nampak bekas-bekas ketampanan dan kecantikan wajah mereka. Kakek itu bukan lain adalah Yap Kun Leong dan nenek itu adalah Chia Giok Keng, suami istri yang melalui masa tuanya di tempat sunyi dan damai, yaitu di puncak Gunung Bui Huasan.
Setelah mereka disambut girang dengan hormat oleh pihak Kunlun Pai dan para tamu, dan disambut girang oleh Chia Sin Liong sekeluarga, baru diketahui bahwa kakek dan nenek itu mempunyai kesempatan untuk mengadakan pertemuan sendiri bersama Chia Sin Liong sekeluarga. Paman dan bibi, kenapa ayah tidak dapat datang? Sin Liong bertanya kepada kedua orang kakek dan nenek itu. Tadinya Sin Liong mengira bahwa tentu ketua Chin Ling Pai, yaitu ayahnya, Chia Bun Hou, akan datang sendiri. Akan tetapi ternyata kini diwakilkan kepada nenek itu yang menjadi kakak dari ayahnya, dan kakek yang menjadi suami kedua dari nenek itu setelah ia kematian suaminya yang pertama. Pertama, ada terjadi sesuatu yang tidak enak sehingga ayahmu tidak datang sendiri untuk bicara tentang Cheng Tianxin. Dan kedua kalinya, Tianxin adalah anak Ciaoxi, jadi dia itu adalah cucuku sendiri, maka menurut ayahmu, lebih tepat kalau aku yang datang. Demikian jawab nenek Chia Giokeng. Dan memang kami anggap pendapat ayahmu itu benar. Aku yakin akan dapat bicara kepada Tianxin kalau dapat bertemu dengan dia. Ah, anak itu nakal sekali. Telah terjadi hal apakah yang membuat tidak enak? Han Tiong bertanya sambil memandang kepada kakek dan nenek itu penuh kekhawatiran karena tentu telah terjadi sesuatu yang menyangkut Tianxin sehingga kakeknya, ketua Chin Ling Pai tidak mau datang sendiri untuk bicara tentang adik angkatnya itu. Yap Kun Liong menarik napas panjang. Mungkin kalian dari Lembah Naga belum pernah mendengar bahwa Chia Kong Liang telah melangsungkan pertunangan atau ikatan jodoh dengan putri tunggal dari Tung Haixian. Ah, sungguh memalukan. Chia Giokeng menyambung dan menghela napas. Tentu saja ia merasa menyesal bahwa keponakannya itu, putra tunggal dari adiknya, Chia Bun Hou ketua Chin Ling Pai, berjodoh dengan putri seorang datuk sesat pula. Akan tetapi Han Tiong kelihatan tenang-tenang saja, bahkan dia lalu tersenyum. Dia tidak merasa heran karena dia telah melihat tanda-tanda bahwa pamannya itu menaruh hati terhadap Nona Bin Biao, putri dari Tung Haixian Bin Motu yang memang cantik dan memiliki kepandaian lumayan itu. Dan hatinya terasa nyaman ketika dia teringat bahwa adik angkatnya, Tianxin, juga bertunangan dengan seorang datuk sesat. Benar pula kata ayahnya, biarpun tadinya menjadi orang sesat, asalkan telah insyaf dan sadar, kembali ke jalan benar, apa salahnya? Dan dia pun melihat bahwa Kim Hong tidak bersikap jahat. Sebaliknya malah. Bukankah bekas Datuk Lam Sin itu membantu adik angkatnya untuk menghadapi datuk-datuk lain seperti Si Tian Ong, Pak San Kui dan lain-lain? Aku telah melihat Nona Putri Tung Haixian itu, dan dia memang cantik, berwatak gagah dan tinggi pula ilmu silatnya. Memang ia cocok sekali kalau menjadi jodoh paman Chia Kong Liang. Katanya dan ayahnya memandang kepadanya, lalu tersenyum. Bersambung ke bab 57. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.